Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di dunia ini ada sekelompok orang yang disebut dengan Islamifobia atau anti-Islam, takut dengan Islam. Nah, ini mereka tangkap dari beberapa informasi beserta fakta. Ya, ada menginformasikan begini: ajaran Islam itu tidak benar. Kalau benar itu ciplakan. Karena kitab sucinya ciplakan. Nah, di sini saya pernah sampaikan dahulu bahwa kitab suci Quran yang ada di tangan umat Islam itu bukan ciplakan. Karena yang menyuarakan, yang mengatakan kata dalam bentuk wahyu yang keluar pada lisan Nabi Muhammad bin Abdullah orang Arab itu, dia adalah Rasul, dia adalah utusan, dia adalah sifat wujud serta Allah, sejatinya tidak bercerai dengan Allah. Dan dia bertubuh di zaman Nabi Adam, dia muncul. Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh sampai Isa, terakhir di tahun 571, tubuh badan jasadnya adalah tubuh orang Arab yang kita kenal dengan nama Muhammad bin Abdullah. Jadi seandainya ada cerita kisah yang sama, seketika zaman Nabi Adam dia cerita Adam, kisah Nuh dia cerita Nuh, kisah Sulaiman dia kisah Sulaiman, dan seterusnya banyak itu. Bahkan Ashabul Kahfi, penghuni gua itu, dan seterusnya. Nah, itu tidak aneh. Karena yang bercerita, yang berkisah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi-nabi, orangnya itu-itu juga, yaitu sifat Allah, wujud serta Allah, Rasulullah yang ada pada tubuh para nabi. Artinya di zaman Adam tubuhnya ada, zaman Musa tubuhnya ada, seterusnya. Akhirnya di tahun 571 itu tubuhnya Allah nyata di Rasul tadi, nyata pada Nabi Muhammad. Jadi tidak ada yang aneh kalau ceritanya sama, kisahnya sama. Apalagi yang diajak bercerita, berkisah itu adalah manusia. Manusia yang sama dari zaman Adam sampai zaman sekarang ini, manusia itu sifatnya sama. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Sifat itu disatukan memunculkan sifat ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Sama, zaman dulu sampai sekarang itu sama. Makanya ceritanya sama, kisahnya sama, uraiannya sama. Seandainya bertemu dalam kitab Quran dalam bentuk cerita yang sama, tidak ada yang aneh. Bukan berarti Quran itu ciplakan, karyanya Muhammad dan sebagainya, tidak. Ini untuk dipahami oleh saudara kita yang anti-Islam, takut kepada Islam atau Islamifobi tadi. Itu. Nah, kemudian ya dia takutkan lagi Muhammad itu nabi palsu. Kenapa nabi palsu? Ya itu tadi berdasarkan kitab, keterangan menjelaskan dan sebagainya tadi. Nah, lagi-lagi efek daripada kurang pahamnya mereka, ya, mereka yang bermerek agama selain agama Islam tadi. Ya jangankan mereka, kita saja banyak yang kurang paham, bahkan tidak paham sama sekali bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia sama dengan kita. Dia tubuh, badan, jasad, ada bapak, ada emak. Dia terbuat dari spermatozoa juga. Tapi dalam dadanya beliau itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dalam dada kita turunannya Rasul. Makanya Rasulullah berkata, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak roh. Kalau Adam itu bapak tubuh. Aku adalah bapak roh. Aku adalah sifat Allah, wujud serta Allah. Aku adalah utusan Allah yang datang dari Allah berjalan kepada kamu. Akulah bapaknya. Semua roh, roh langit, roh bumi, roh alam semesta termasuk roh kamu. Akulah bapaknya. Akulah asal muasalnya. Itu. Maka berkata Rasul, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak roh, Adam itu bapak tubuh. Kenapa Adam bapak tubuh? Karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan kita tubuhnya terbuat daripada saripati tanah. Sama. Nah, kita adalah turunannya. Ya, bukan kayak turunan. Kalau keturunan ada ibunya. Kalau turunan itu bagian daripadanya. Makanya dikunci oleh Allah dalam surah Al-Balad, wa walidi wa ma walada. Demi bapak dan demi anaknya. Harus jelas itu. Siapa bapak? Ya bapak adalah beliau, Rasul tadi. Wujud serta Allah tadi. Sifat Allah tadi. Nah, kalau kita adalah turunannya, kitalah anaknya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Bahwa tubuh badan jasad Muhammad Nabi bin Abdullah itu sama dengan kita. Makanya seketika Nabi Muhammad sebagai manusia biasa dia keliru, bersuara di hatinya. Saudaraku lihat pada surah Abbasa. Ada beberapa surah yang lain menceritakan tentang kekeliruan, kekilafan Nabi Muhammad itu. Bersuara di hatinya. Diinformasikan suara itu dalam bentuk pernyataan Muhammad itu sendiri pada kitab Quran. Ada cerita itu. Seperti di surah Abasa. Ya, di surah Abasa itu. Muhammad bermuka masam. Seketika dia melihat orang bertanya, kebetulan dia buta. Muhammad sedang sibuk melayani para tokoh-tokoh Quraisy. Berharap mereka masuk Islam membantu perjuangan. Tahu-tahu ada yang mau tanya tentang kaji. Nah, jadi Abdullah bin Ma'tum itu orangnya buta. Mau bertanya tentang kaji di saat momen itu. Yang memang tidak pas memang. Kalau Muhammad bermuka masam ya manusiawi. Sama dengan kita juga. Kita sedang melayani tamu, tokoh gitu. Nah, tiba-tiba orang cerita kaji. Bukan tidak boleh. Tapi tetap ditegur oleh Allah dan Rasul yang ada dalam dada beliau. Muhammad jangan begitu. Tidak boleh. Sesungguhnya dia yang datang kepada kamu itu ingin mencari kebenaran, kebaikan. Dan dia sudah Islam loh. Sedangkan yang kau harapkan ini belum Islam sama sekali. Bahkan musuh-musuhnya kamu. Jadi begitu. Itu yang perlu kita pahami. Nah, setiap tubuh-tubuh Rasul ini namanya sama dengan namanya dia. Kalau Rasul itu bernama Ahmad, ya, seketika di dalam dada namanya Ahmad. Sebelum ada dalam dada namanya Alhamdulillah. Tentu yang membawa Ahmad tadi namanya Muhammad. Dalam Islam Muhammad karena berbahasa Arab. Dalam bahasa kita orang yang membawa sifat. Apa itu sifatnya? Ahmad. Apa isinya? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan kebenaran, fatonah cerdik lagi bijaksana. Jadi sidik, amanah, tabligh, fatonah kalau dihimpun menjadi Rahmanur Rahim. Sifat siapa itu? Ya sifat Allah lah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, itu sebabnya kenapa orang-orang itu pada takut dengan agama Islam ini. Takut menganutnya maksudnya. Belum lagi ada yang ngebom, bom bunuh diri. Belum lagi kekejaman yang dibuat. Berperang sesama saudara dan seterusnya. Wah, banyak sekali. Seakan-akan itu ajaran Islam. Padahal Islam itu adalah agama yang damai. Agama yang rukun, agama yang sejuk. Agama yang ciptakan kesejahteraan, ketentraman hati, kerukunan. Itulah Islam. Makanya kita yang bermerek Islam ini hati-hati seketika bersuara berkata.
Jangan mencerminkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Termasuk memahami pelajaran-pelajaran Islam itu. Hati-hati. Jangan sampai mempermalukan Nabi Muhammad. Ya, mempermalukan Quran. Bahkan mempermalukan Allah di hadapan mereka yang belum mengerti Tuhan. Jangan sampai. Makanya setiap yang kita baca di kitab Quran, hadis, harus dicerna dengan akal fikir. Jangan kita langsung telan, langsung sampaikan. Oh, ini hadis sahih Pak Abu Fikri. Ini pendapat ulama-ulama kesohor. Masalahnya bukan itu. Akal kita menerima enggak tentang hadis sahih pendapat ulama itu? Karena manusia ini sama, saudaraku. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sama. Saking taatnya kepada Allah dan Rasul, apapun yang tertulis dalam bentuk kebenaran yang beratasnamakan hadis, apalagi diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, Baihaqi, udah mereka telan. Padahal kabar-kabar, berita-berita, omon-omon dari orang ke orang, kata ke kata, itu selisih waktunya sejak zaman Nabi Muhammad itu ratusan tahun. Ya, sampai 380, hampir 400 tahunan jarak Nabi Muhammad dengan Bukhari, Muslim, dan beberapa tokoh-tokoh lain itu. Jadi tidak menutup kemungkinan di situ ada racun-racun, ada ranjau-ranjau yang sengaja dipasang untuk menjatuhkan Islam. Bahkan Bukhari sendiri bukan lagi ribuan, ratusan ribuan, mungkin jutaan hadis yang sudah beliau cari, dia buang. Pertama kali tidak cocok dengan kehidupan kemanusiaan dan tidak cocok dengan akal fikir. Nah, yang sekarang itu yang dianggap cocok menurut Bukhari, ternyata masih ada juga yang tidak cocok. Menurut siapa? Menurut saya. Contoh misalnya, Muhammad itu menikahi Aisyah seketika Aisyah berusia 6 tahun. Ini saya ulang-ulangi karena ini terlalu kesohor di kalangan mereka yang mereknya bukan Islam itu. Dijadikan bulian. Itu dia. Muhammad itu menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Dan digaulinya di usia 9 tahun. Ada hadisnya, ada keterangannya, Bukhari, Muslim loh. Tetapi akal fikir kita tidak bisa menerima itu. Bagaimana mungkin seorang Muhammad menikahi anak TK? Ya, kalau zaman sekarang kan TK tuh, taman kanak-kanak. Digauli seketika anak itu berusia 3 tahun. Sewaktu sekolah SD. Kelas 3 maksudnya. Bayangkan, anak perempuan kelas 3 digauli oleh seorang laki-laki yang besar. Secara fisik, organnya itu acak-acakan. Hancur, sakit. Bagaimana psikologi anak? Belum lagi seketika anak itu masih senang bermain-main. Ya, membutuhkan kasih sayang ayah, bunda, serta keluarganya. Itu direnggut oleh Muhammad. Direnggut oleh Islam. Dan dibenarkan. Apakah begitu? Ya, akal fikir kita tidak menerima itu, saudaraku. Tidak menerima. Bagaimanapun kita memastikan itu benar, tapi dia kan tidak kita lihat. Kita tidak dengar dia. Kita tidak hadapi langsung dia. Sementara jika dicontohkan kepada kejadian hari ini, barang itu fatal. Itu kenapa alasannya saya menolak keterangan seperti itu. Tuh, saudaraku. Belum lagi kisah tentang Nabi Muhammad seketika wafat. Ingat ya, Nabi Muhammad seketika wafat, bukan Rasul. Kalau Rasul tidak pernah wafat. Nah, Nabi Muhammad ketika wafat, itu mayatnya 3 hari 3 malam tersimpan dalam rumah. Membusuk. Kata keterangan hadis. Bayangkan. Sehina itukah Nabi Muhammad? Yang memiliki ajaran jika ada orang yang meninggal dunia, maka tubuhnya mandikan, kafani, sholatkan, percepat kuburnya. Itu ajaran beliau. Jika dia meninggal di suatu daerah, tidak perlu dipindahkan ke daerah yang lain.
demi mempercepat kuburnya. Tahu-tahu beliau sendiri 3 hari 3 malam membusuk pula. Apa iya? Tapi itu hadisnya sahih, Bapak. Bukhari, Muslim, masa bodoh. Kalau sudah menjurus kepada penghinaan kepada Nabi Muhammad, kepada Islam itu sendiri, nanti dulu Anda masuk. Tidak bisa. Begitu. Bahkan beliau dikuburkan dalam kamar beliau sendiri. Kenapa? Coba pertanyakan. Seketika beliau wafat, sahabat-sahabat kemana? Sahabat-sahabat pergi ke suatu tempat di mana di situ dibentuk kekhalifahan pengganti Muhammad. Maka berangkatlah Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, semuanya ke tempat itu demi menjaga jangan sampai terjadi pemilihan khalifah itu jatuh kepada orang yang tidak tepat. Maka tinggallah Muhammad dan keluarga-keluarganya yang jumlahnya lebih kurang 10 orang. Itu sebabnya kenapa Fatimah tersinggung. Sewaktu ayahku hidup kalian elukan, kalian bangga-banggakan. Ternyata seketika dia wafat, sebegitu mudah kalian meninggalkannya. Itu baru Fatimah sebagai seorang perempuan. Walaupun kepergian Abu Bakar, Umar dan yang lain itu ke sana juga penting. Tetapi bagi Fatimah itu sebuah penghinaan. Makanya dikuburkan di tempat itu. Nah, sebelum dikuburkan, dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang Allah sendiri memberikan gelar kepada beliau karamallahu wajahahu. Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Dia tidak pernah melihat kemaluan dia sendiri, saudaraku. Tidak pula kemaluan istrinya, apalagi kemaluan Nabi Muhammad. Dia dipilih sebagai orang yang memandikan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu wafat. Akhirnya dikuburkanlah dia di dalam kamarnya sendiri, yaitu kamar Aisyah. Nggak ada cerita 3 hari 3 malam itu, berpikir dong. Nah, itu. Begitu juga cerita tentang jenggot. Nah, panjangkan, cukur kumis, panjangkan jenggot. Ditanya kepada Rasulullah, kenapa harus dipanjangkan ya Rasulullah? Ya pertama, ya untuk membedakan antara orang Islam dengan orang non-Islam. Masuk akal. Karena zaman itu orang kafir Quraisy itu berkumis berjenggot, biar seram, masuk akal. Tapi kalau untuk bergantungnya bidadari di jenggot itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi kan ada hadisnya Pak Abu, tetap tidak masuk akal. Kenapa? Ya kita ujilah. Siapa itu bidadari? Bidadari adalah pasangan hidup. Disuruh dia bergantung sini. Gampang itu. Pulang ke rumah nanti suruh istri kita bergantung. Mampu tidak kita menahan itu? Kalau tidak mampu ya jangan diangkatlah hadis ini. Itu penghinaan. Yang tanpa kita sadari itu adalah penghinaan bagi kita sendiri. Gitu. Nah begitu juga masalah semir rambut. Rasulullah itu mengharamkan kita nyemir rambut dengan warna hitam. Tapi boleh merah, kuning, hijau, putih. Kan penghinaan, bulian namanya itu. Karena esensi menyemir, mengecat itu kan mengecat, esensinya itu. Mengecat rambut, mengecat jenggot kumis. Kok dengan warna hitam? Begitu traumanya agama ini. Sampai mengharamkan kalau semir hitam haram kata Rasulullah. Tapi kalau merah, putih, kuning, hijau boleh. Kan bulian namanya itu. Nah itu saudaraku. Jadi inilah beberapa ajaran Islam yang kita telan. Akhirnya kita sampaikan kepada orang yang menjadikan orang itu berpikir aneh terhadap kita. Itu. Nah tetapi yang hendak saya sampaikan bukan itu saudaraku. Itu adalah polemik-polemik yang ada dalam agama kita. Ajaran-ajaran yang perlu kita evaluasi kebenarannya. Gitu. Nah, lalu apa yang Pak Abu akan sampaikan pada malam hari ini? Nah, ini saya sudah mulai malam ini. Tadi jam 4 lah lebih kurang ya. Jam 4 malam. Yang hendak saya sampaikan adalah kalau Muhammad Rasulullah itu mengajarkan Islam kepada kaum dan umat. Kalau kita bukan mengajarkan,
memperkenalkan Islam kepada diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, dan kepada kaum dan umat. Kenapa? Nah, Islam itu sifatnya untuk membebaskan kita dari cengkraman, dari belenggu, dari penjara. Disadari atau tidak oleh kita, kita ini dibelenggu, kita ini dipenjara, dikurung, saudaraku, di dalam suatu tempat yang hitam, gelap, pekat, hina dina, yang disebut dengan aspal. Siapa yang mengurung? Siapa yang memenjarakan? Ya Allah sendiri. Itu sebuah ketentuan yang Allah jadikan untuk semua kita. Kita yang mana? Kita yang ruh, yang bernama dengan nama mukmin itu. Nah itu. Coba kita perhatikan surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku jadikan insan itu sebaik-baik kejadian. Atau dalam bahasa lainnya, sungguh kami. Nah, itu kalau sudah kami itu Allah dan Rasul itu. Ya, menjadikan insan itu sebaik-baik kejadian. Nah, insan ini adalah nama lain daripada roh kita. Insan itulah nama lain daripada roh kita seketika dia sudah terpari. Sebenarnya insan itulah nama tubuh, tapi dinamakan kepada roh karena roh sudah berada dalam hati tadi. Sebaik-baik kejadian dia itu. Bagaimana sebaik kejadiannya? Wahdaniyat. Dia itu wahdaniyat. Apa itu wahdaniyat? Satu saja yang menjadikannya Allah. Ya. Satu saja asalnya Muhammad Rasul tadi. Satu saja namanya mukmin. Di tempat yang satu namanya Baitullah Hakikat. Itulah alamul a'la, alam yang tinggi, saudaraku. Itu nama negerinya negeri Bakkah. Di situ ada Baitullah, di situ ada sorga, di situ ada neraka. Itulah di sisi Allah namanya. Di situ dulunya kita ini. Nah, tiba-tiba sumardat nahu asfali safilin. Kemudian kami jatuhkan dia. Kami masukkan dia ke dalam asfali. Asfali itu aspal. Hitam pekat, hina dina, diinjak-injak oleh mobil, motor, semuanya menginjak-injak. Asfali safilin itu inilah saudara tubuh badan jasad kita. Inilah asfali safilin. Terjebak dia di dalam. Kalau kita tadi, roh tadi yang bernama dengan nama mukmin karena dia menatap Allah, tidak nyata Allah bahkan Rasul, seketika ditanyakan alastu birabbikum, Al-A'raf 172, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka semua roh menjawab, bala syahidna, benar kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Maka mereka sujud sambil berucap. Apa ucapannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak Allah yang aku lihat, tidak Allah yang aku dengar, tidak Allah yang aku hadapi, melainkan itu adalah utusannya bernama dengan nama Muhammad. Sebenarnya pada saat itu belum Muhammad namanya, tapi Alhamdulillah masuk ke tubuh kita Ahmad. Nah, tubuhnya itu adalah Muhammad namanya. Kan jelas itu. Alhamdulillah, Ahmad, Muhammad. Kan beda-beda. Kalau Alhamdulillah seketika dia dengan Allah. Alif lam itu Allah, hamdu itu dia. Nah, seketika dia ada dalam dada Nabi Muhammad namanya Ahmad. Alif itu Allah, hamdu itu dia. Nah, tubuhnya itu disebut dengan Muhammad karena tubuh itu yang membawa. Jadi Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat terpuji, yaitu Ahmad. Ahmad adalah Alhamdulillah. Asalnya hamdu, itulah sifat. Itu saudaraku.
Nah, itulah yang disaksikan oleh para ruh. Makanya ruh itu bernama dengan nama mukmin. Jadi roh siapa saja, orang mereknya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Konfusius, bahkan orang tidak beragama sekalipun, ruhnya itu bernama dengan nama yang satu, yaitu mukmin. Itulah yang dengan nama Tuhan. Ya. Kan ada tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuh Al-Alaq tuh surat pertama kali turun ayat 1. Baca oleh kamu dengan nama Tuhan. Apa itu baca? Dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Itu harus dengan nama Tuhan. Siapa dengan nama Tuhan? Yang dengan nama Tuhan itu adalah roh kita. Nama keberapa? Nama yang ketujuh. Allah Rahman Rahim Malik Kudus Salam Mukmin. Dialah yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, berkata di lidah, merasa di hati, berpikir di otak. Makanya surat pertama, ayat pertama itu bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan engkau. Yang dengan nama Tuhan itu adalah roh. Nama Tuhan yang ketujuh, mukmin namanya. Tuhan itu yang menjadikan. Itu saudaraku. Nah, kembali kita kepada persoalan kita tadi. Nah, roh inilah yang dipari, ya, yang dibelenggu, yang dipenjarakan oleh Allah di dalam tubuh ini. Roh itu tidak butuh makan minum, tidak butuh baju, tidak butuh kendaraan, tidak butuh istri dan anak, tidak butuh segala-galanya, tidak. Karena roh itu adalah nurnya Muhammad, Muhammad adalah nurnya Allah. Sifat ketuhanan ada pada roh itu. Makanya dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, laisa kamitsli syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada seumpama misalnya Allah. Misalnya Allah saja tidak ada seumpamanya, baik di langit ataupun di bumi. Sesungguhnya dia itu maha kuasa, lagi maha bijaksana. Siapa misalnya Allah? Misalnya Allah itu adalah roh kita, saudaraku. Sejatinya misalnya Allah itu adalah Rasul tadi. Tapi karena kita adalah turunan Rasul, maka ditunjuklah roh tadi adalah misalnya Allah. Tidak ada umpamanya dia itu. Artinya, ya kemana-mana kita mencari misalnya tidak ada. Kita adalah roh, kita melihatnya saja tidak pernah. Tapi pernahkah mendengar suaranya? Pernah. Pernahkah merasakan keberadaannya? Pernah. Tapi melihatnya dengan mata kepala? Tidak pernah. Kononlah dia mau makan, minum, berpakaian, bertempat, berkendaraan, beristri, beranak. Tidak ada dia itu. Bahkan dialah yang dimaksud dalam surat Yasin. Datanglah seorang laki-laki dari ujung kota. Kenapa kalimatnya seorang laki-laki? Itu menunjukkan simbol kenabian seorang manusia. Berlari-lari, menyampaikan kepada kaumnya, "Hei kaumku, ikutilah orang ini. Dia mendapat petunjuk. Dia tidak mengharapkan upah dan gaji." Jadi para nabi itu menyampaikan kepada kaumnya cerita yang sama. Siapakah yang tidak mengharapkan upah dan gaji? Dia mendapat petunjuk, yaitu roh tadi. Roh tadi. Disadari atau tidak? Mengapa tubuh ini dikatakan asfali safilin? Nanti kita uraikan. Oh, jangan nanti Pak Abu pikir sekarang saja. Oke. Pada tubuh itu, di dalamnya ada jiwa. Jadi roh dengan jiwa itu tidak sama, saudaraku. Kalau jiwa itu, dia ada dalam tubuh kita. Sejak tubuh itu terbuat daripada air mani. Air orang tua kita laki-laki. Namanya spermatozoa. Spermatozoa itu seketika dipancarkan oleh ayah kita, jumlahnya jutaan ekor. Dia berlari mengejar ovum. Dia berkembang. Berarti ada yang hidup di dalamnya.
Nah, yang menghidupkan spermatozoa sehingga menjadi tubuh, sehingga dia berkembang, itu namanya jiwa, bukan ruh. Nama lain pada jiwa adalah manusia atau an-nasu atau nafs. Nah, jiwa ini terbuat dari 4 anasir. Anasir angin namanya roh rehan. Sifatnya pantang kelintasan. Tidak mau lihat orang kaya, tidak mau lihat orang lebih, tidak bisa lihat orang sukses, timbul iri dengkinya. Itu. Ingat, anasir angin namanya roh rehan. Ini satu sosok yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua, anasir air namanya roh rahmani. Sifatnya pantang kerendahan, maunya tinggi saja, hebat saja. Kadang-kadang untuk ketinggian dia, untuk kehebatan dia, dia rela mengorbankan harta bendanya. Terserah dapatnya dari mana, mau dapat dari uang halal, haram, pokoknya buat. Yang penting aku tinggi, aku hebat, aku ganteng, aku cantik, aku luar biasa. Itu ulah daripada anasir air roh rahmani. Yang ketiga, roh jasmani. Itu adalah anasir tanah. Sifatnya apa? Rakus, pantang kekurangan. Uang sudah banyak, harta sudah banyak, pangkat tinggi, kawan banyak, deposito luar biasa, 7 turunan tidak habis, tapi masih mau mengambil hak orang lain, menggerogot hak rakyat. Padahal mereka sudah digaji, gaji yang besar, fasilitas rumahnya lengkap, kendaraan lengkap, semuanya, wah, tapi masih juga mereka mengambil hak orang lain, hak rakyat. Itu apa? Ulah roh jasmani itu. Yang keempat adalah roh idafi. Pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Bawaan itu mau marah, mau kesal, mau musuhan itulah. Jadi dalam tubuh ini ada 4 orang, katakanlah begitu, biar kita mudah paham. Satu namanya rehan, anasir angin tadi. Yang satu lagi namanya rahmani, anasir air tadi. Yang satu lagi namanya roh jasmani, anasir tanah tadi. Yang satu lagi namanya roh idafi, anasir api tadi. Nah, kalau digabung yang 4 ini, maka dia akan memunculkan sifat. Sifat apa? Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasut, pinata, makloba, dan sombong. Itulah sifat jiwa, sifat manusia yang terdiri dari 4 anasir atau 4 orang tadi. Inilah yang menyebabkan kenapa tubuh itu dikatakan asfalisafilin. Asfal yang hitam, hinadina. Karena tabiatnya itu. Perhatikanlah kenapa orang masuk penjara. Ya tidak jauh persoalannya. Persoalan perut, yang di bawah perut, menguasai hak orang tanpa hak, dan seterusnya. Sama. Nah, ke dalam itulah roh dimasukkan. Roh dipari, roh dibelenggukan, roh dipenjarakan ke dalam ini, saudaraku. Berarti hina sekali mereka ini, para roh ini dibuat oleh Allah. Bukan begitu. Kan dia kan bernama mukmin roh tadi. Ya kan? Kenapa dia bernama mukmin? Itu yang saya katakan tadi. Di dalam Baitullah itu mereka melihat Allah. Tetapi bukan Allah yang dia lihat, melainkan utusannya. Sejak itu dia percaya bahwa Allah itu ada, Rasul itu ada, kebenaran itu ada. Makanya mereka bernama mukmin. Jadi pengertian mukmin ini bukan hanya orang beragama Islam, agama Nasrani, Hindu, Buddha, Majusi, Yahudi. Rohnya itu mukmin semua namanya itu. Makanya salah seorang saudara saya dari MUI Kota Bengkulu bertanya, kalau roh itu mukmin yang kafir siapa? Nah, karena dia bertanya dengan hawa nafsu, tidak dapat dia jawabannya. Semestinya dia tanya kepada saya, kalau Pak Abu Fikri mengatakan roh itu mukmin, yang kafir siapa? Ya kembalikan pada kitab Quran. Keterangan dari Allah dan Rasul ini. Perhatikan surat At-Tagabun ayat 2. Kan jelas. Walazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Innahu ya'lamu bima ta'malun al-basyira. Kan jelas. Dia itu Allah yang menjadikan batang tubuh yang satu di dalamnya
ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Dia itu mengetahui, melihat apa yang kamu buat. At-Taghabun ayat 2, perhatikan di situ. Jadi dalam tubuh kita yang satu itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah, kalau yang mukmin yang saya ceritakan tadi. Yang kafir siapa? Saya tidak tahu. Kita tidak paham. Yang tahu itu adalah Allah dan Rasul via Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Ada pada kitab Quran. Apa bunyinya? Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya yang kafir itu adalah namanya manusia. Insan. Nah, itu saya katakan, insan itu adalah nama tubuh sejatinya. Dinamakan kepada ruh. Tapi dia itu adalah insan. An-nasu. Yang 4 orang tadi. Itu yang kafir itu. Yang punya sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Jika digabung muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, bina, tamak, loba, dan sombong. Itulah yang kafir. Jangan Anda tanyakan lagi kepada saya setelah saya jelaskan di sini. Jangan Anda katakan pula Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Majusi itu kafir. Tidak boleh. Allah dan Rasul tidak mengatakan itu. Allah dan Rasul mengatakan kafir itu ada dalam diri kita, mukmin juga dalam diri kita. Seketika kita mengingkari kebenaran, sudah jelas kita benar mengambil uang orang, kita simpan, kita tutupi. Pas ditanya, ada kamu mengambil uang? Tidak. Sudah jelas kita otaknya merekayasa bagaimana cara uang itu dapat sama kita dan macam-macam. Di luaran kita pura-pura jadi orang baik. Padahal kita pencuri besar. Itu sifat kekafiran semua. Nah itu. Sudah jelas Allah katakan mengupat, menggunjing, menggibah itu tidak baik, tidak benar. Menjadikan kamu bodoh. Kenapa kita bodoh? Iyalah. Betapa tidak. Seketika kita menggunjing orang, ya, menggibah orang, itu semua pahala kita pindah sama dia. Dosa dia pindah sama kita. Apa enggak bodoh itu? Sementara dia tidak akan berubah dengan upat gunjingan kita, gibah kita. Enggak akan berubah dia. Kalau kita baik kan misalnya, enggak akan berubah. Dia akan berubah kalau Allah robah, Rasul robah. Makanya kalau kita melihat saudara kita itu kurang, jangan diupati, digunjingkan, jangan digibahi. Tetapi watawasau bil haq. Kau tausiahi dia itu dengan kebenaran. Watawasau bil sabri. Kau tausiahi dia dengan kesabaran. Watawasau bil marhamah. Kau tausiahi saudaramu itu dengan kasih sayang. Itu pun belum tentu dia jadi. Belum tentu jadi baik maksud saya. Kenapa? Yang bisa memberikan petunjuk kepada dia bukan kita, tapi Allah dan Rasulnya. Itu saudaraku. Nah ini yang perlu kita pahami. Jangan ditanya lagi, kalau mukmin terlalu siapa yang kafir? Nah itulah. Makanya agama ini tidak bisa kita terima begitu-begitu saja. Tapi harus diakal fikiri, diolah, diaduk, dicerna, dikaji. Sehingga kita menemukan intipati daripada agama itu sendiri. Itu saudaraku. Ya, jangan lagi ditanyakan kalau mukmin itu adalah ruh, siapa yang kafir? Karena masih keluar pemikirannya itu. Belum ke dalam. Nah, itulah fungsi Islam tadi. Islam tadi mengajarkan supaya kita keluar dari penjara, terlepas dari belenggu, mencapai negeri merdeka. Seketika dulu kita bersama Allah dan Rasulnya. Itu tujuan Islam itu. Makanya Islam disebut damai, rukun, tentram, bahagia, sejahtera bersama. Karena menggiring kita keluar daripada tubuh, menuju Rasul-Rasul dengan Allah. Itu saudaraku. Jadi kita ini terbelenggu, terpenjara, terjebak. Memang Allah sengaja, Rasul sengaja kita dipenjarakan di tubuh ini. Maka di ayat lain dikatakan wal asri innal insana lafi khusri. Kan begitu. Demi waktu asar. Sesungguhnya insan itu, ruh itu berada dalam khusri. Khusri itu artinya yang 4 tadi, yang membuat kerugian.
Itu saudaraku. Itu khusri. Yang 4 tadi. Roh rehan, anasir angin itu, yang pantang kelintasan. Roh rahmani, anasir air itu, yang pandang kerendahan. Roh jasmani, anasir tanah itu, roh tanah yang pandang kekurangan. Terakhir, anasir api, namanya roh idafi. Itulah khusri. Kita ada di dalamnya itu. Nah, jadi Allah dan Rasul itu melakukan itu untuk kita supaya kita diuji, ditempa. Jangan dulu kamu berpangkat dengan pangkat mukmin atau orang yang percaya kepada Tuhan sebelum kamu ditempa, disepuh, diuji. Jangan dulu kamu enak-enak aja kamu menyandang pangkat mukmin, orang yang percaya kepada Tuhan, sebentar kamu belum diuji. Jangan dulu. Maka disepuhlah kita, ditempalah kita dengan cara dipenjarakan, dikurung di dalam khusrin, di dalam asfali safilin. Inilah kenyataan kita hari ini, saudaraku. Tolong sadari itu. Ini tidak, kita setelah dimasukkan ke dalam tubuh, kita lupa siapa diri kita. Kan ada kita dengar tuh, buta 9 itu. Setelah dimasukkan kita ke dalam tubuh itu, maka kita buta 9. Umi kata orang sekarang itu. Kata orang Arab ya, umi. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kata siapa? Kata orang. Padahal umi di situ bukan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kan ada tuh pada surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu. Ya. Sebagaimana kami telah membangkitkan dari kalangan bangsa yang ummi seorang rasul di kalangan mereka sendiri. Untuk apa? Mengajarkan pada mereka itu tentang kitab, hikmah. Kan ada itu. Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi ummi di sini bukan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Karena Nabi Muhammad itu kan punya sekretaris, kerjanya nulis. Kenapa dia bisa menulis? Karena dia bisa membaca. Bahkan semua catatan wahyu kan ada di pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit-kulit hewan, kertas. Itu bertulis semua itu. Makanya kita katakan umat di zaman Nabi Muhammad itu kita katakan ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bahkan dalam perang Badar itu seketika mereka tertangkap menjadi tahanan Nabi saat itu, mereka harus ditebus oleh keluarga mereka kalau mau bebas. Kalau orang kaya ya dengan emas, perak, uang. Kalau orang miskin, dengan mengajarkan setiap orang muslim Madinah 1 orang, 3 orang. Ajarkan 3 orang ini. Ajar apa? Ajar membaca. Berarti umi di sini bukan tidak bisa baca, bukan tidak bisa menulis. Cuma kita ini tidak mikir gitu nah. Tidak mau berpikir, kita ikut aja cerita orang. Padahal faktanya tidak begitu. Ini kan fakta yang saya ceritakan ini. Nah itu. Dia itu buta dalam hal yang 9. Dia tidak kenal lagi Allah. Siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri, sebenarnya diri, dari mana, dari mana, tidak kemana. Dia tidak ingat lagi. Dia buta tentang itu. Itulah kaum yang ummi. Kita katakan mereka, kita juga termasuk itu orang ummi. Tidak kenal yang 9 ini. Akibatnya apa yang terjadi? Kita terjebak di dalam penjara hidup. Ini bentuk penjaranya. Sampai ajal kita putus, kita tetap tidak tahu siapa diri kita. Dari mana kita, hendak kemana kita, dan bagaimana cara kita. Makanya orang tuh berani memberangus, menipu, menindas, mencuri, merampok, membunuh untuk kepentingan pribadi dan keluarga serta kelompoknya. Karena mereka tidak tahu siapakah diri mereka. Dari mana mereka dan hendak kemana mereka. Mereka tidak tahu, mereka terjebak, dikuasai dan dijajah oleh asfali safilin ini. Ya. Oleh jasad ini yang dalamnya ada jiwa yang terdiri dari 4 anasir tadi. Tidak akan kembali dia kepada Tuhan itu. Tidak akan kembali. Terjebak dalam tubuh. Tubuh terjebak dalam dunia. Pecah langit, pecah bumi. Menyala api yang membakar diri. Itulah neraka. Untuk siapa? Untuk mereka yang tidak kembali. Makanya Allah dan Rasul itu bertanggung jawab. Seketika dia menempa kita, ya,
dengan cara memasukkan kita ke dalam asfali safil ini. Dia kan turunkan Rasul, turunkan Nabi, turunkan petunjuk, ulama ustadz kiai mengajarkan ini. Kan itu. Supaya apa? Supaya roh itu paham. Roh itu mengerti tentang 9 hal tadi. Nah, kemudian diajarkanlah cara keluar daripada tubuh dan jasad, keluar daripada jiwa, keluar daripada penjara, keluar daripada asfali safilin ini. Diajarkan itu. Pertama dikatakan, rojul an ajsamikum wal hukmi fatatunani. Wahai roh, wahai mukmin, wahai diri yang sebenarnya diri pada kamu, keluarlah kamu daripada batang tubuhmu dan hukumku. Apa itu hukumku? Itu tadi. Aku masukkan kamu ke dalam tubuhmu. Aku rendam kamu dalam asfali safilin. Itu hukumku, aturanku, ketentuanku, kehendakku. Keluar kamu dari situ. Kalau kamu keluar, pasti kamu bertemu dengan aku. Itu. Nah, inilah tugasnya kita memperkenalkan Islam kepada kaum dan umat. Itu tugas kita. Supaya kita mengerti bahwa kita ini di dalam penjara loh. Terjebak loh, dibelenggu loh. Di mana? Di asfali safilin, di al-khusri. Itu Allah yang melakukan itu untuk kita. Biar kita menjadi mukmin sejati. Caranya bagaimana? Setelah kita berada dalam tubuh itu, ingat ya, kamu itu roh. Tidak butuh makan, minum, pakaian, tempat, kendaraan, anak, istri. Tidak butuh kamu. Tapi tubuhmu itu butuh segala-galanya. Isi tubuhmu itu adalah 4 anasir tadi. Ya silahkan saja, kasih dia makan minum yang enak, pakaian yang bagus, rumah yang mewah, kendaraan yang megah, silahkan saja. Tapi dengan catatan, jangan kamu merusak diri kamu untuk itu ya. Jangan. Agama tidak melarang kamu ya untuk memanjakan tubuh badan jasadmu, untuk memanjakan 4 anasir tadi. Agama tidak mengharamkan loh. Tapi jangan sampai kamu merusak dirimu hanya karena mereka. Karena semua itu adalah ujianku kepada kamu. Maka kita dengarkan ayat kalau ada acara takziah itu. Ya. Dialah yang menguji kamu. Ya, dengan hidup dan mati. Supaya ketahuan siapakah amal yang terbaik di antara kamu. Kan ada itu. Perhatikan kalimat itu. Oh, enggak begitu Pak Abu. Tolong bacakan ayatnya. Oke, kita bacakan. Ya, oke. Nah, ini ayatnya ini. Surat Al-Muluk, surat nomor 67, ayat 2. Nah, coba kita perhatikan kalimatnya. Apa bunyinya? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Ya, yang menjadikan maut, mati, dan hayat, hidup. Liyabluwankum ayyukum ahsanu amala. Apa maksudnya? Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Wahwal azizul ghafur. Dia maha perkasa lagi, maha pengampun. Kan jelas ayat ini. Dia itu adalah Allah dan Rasul. Menguji kita dengan hidup dan mati. Tapi kalimatnya maut dulu, baru hidup. Coba perhatikan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahwal azizul hakim ghafur. Bukan hakim, ghafur. Nah itu kan. Dia menjadikan mati. Dia menjadikan yang hidup. Untuk menguji kita. Perhatikan kalimat itu. Kenapa? Allazi khalaqal mauta lebih dulu. Supaya kita berpikir. Kalau kita sudah mati, bagaimana kita diuji? Untuk apa kita diuji? Tidak bisa. Jadi maksudnya adalah dialah yang menjadikan yang mati dan yang hidup untuk menguji
Siapa yang mati? Yang mati itu tubuh badan jasad. Itu yang mati. Dia jadikan tubuh badan jasad itu untuk menguji. Menguji siapa? Ya menguji yang hidup. Siapa itu? Hidup itu roh tadi. Nah, itu. Jadi cerita Quran ini real semua, saudaraku. Dialah yang menjadikan yang mati. Untuk siapa? Menguji. Menguji siapa? Menguji yang hidup, roh tadi. Dimasukkanlah roh tadi ke dalam yang mati. Ya. Ke dalam tubuh badan jasad. Yang di dalamnya ada jiwa. Jadi yang mati itu tubuh badan jasad. Di dalamnya ada jiwa. Ibarat jiwa itu serigalanya, buayanya, ularnya. Ya. Ancamannya. Nah, kita dimasukkan ke situ. Dia banyak selera, banyak kehendak. Harta tahta wanita dia mau, makan minum tempat pakaian kendaraan dia mau. Agama tidak melarang, silakan saja, dianjurkan malah. Tapi dengan baik dan benar. Kebanyakan orang-orang tidak seperti itu. Untuk mendapatkan harta tahta wanita, rumah, kendaraan pakaian tempat, makan minum, mereka merusak rohaninya. Dengan cara menipu, menindas, menghancurkan, membunuh orang. Dengan fitnah-fitnah macam-macam itu. Lupa dia siapa dirinya, dari mana dia, tidak kemana dia, dan apa misinya. Kan begitu. Makanya kitab Quran itu jangan kita baca sepintas. Seketika kita dengar kalimat, ini ja'alu fil ardi khalifah. Aku tidak menjadikan di dalam bumi itu khalifah. Yang namanya saja sudah angker. Khalifah itu khilafah. Khilafiyah artinya orang yang akan ribut. Orang yang akan bertengkar. Orang yang akan berantem. Dengan siapa? Dengan yang 4 anasir tadi. Yang ada dalam jiwa. Itu. Jadi roh itu khalifah, saudaraku. Untuk memperbaiki yang 4 tadi. Itu. Makanya Allah berfirman, wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqal lima ma'akum walakat takafuri. Ya. Berimanlah kamu kepada Dia yang aku turunkan ada dalam diri kamu. Tugasnya memperbaiki kamu, mengolah kamu, mengarahkan kamu kepada kebaikan, kebenaran. Janganlah kamu pertama kali menjadi orang yang kafir kepadanya. Itu kata Allah Rasul, via Nabi, untuk yang 4 anasir dalam tubuh kita loh. Disuruhnya yang 4 tadi percaya kepada ruh, kepada diri kita tadi. Karena kita berperan sebagai khalifah, tujuan untuk memperbaiki. Nah, setelah mereka itu bisa baik, baru kita bisa ukhruju anil ajsamikum. Keluarlah kamu daripada batang tubuhmu dan hukumku. Fata'tunani, maka kamu pasti bertemu dengan aku. Itulah fungsi Islam tadi, diperkenalkan kepada kita untuk membebaskan kita dari cengkraman, belenggu, penjara, dengan cara keluar dari batang tubuh itu. Apakah roh itu harus keluar? Tidak. Yang keluar itu adalah ingatannya, perasaannya, kesadarannya menuju Allah dan Rasul di tempat pertemuan dengan Tuhan. Itulah sholat. Itulah sholat. Ya. Makanya wal asri innal insana lafi khusri. Demi waktu asar, si insan tadi, si ruh tadi, kamu tadi berada dalam khusri. 4 anasir tadi, saudaraku. Berada dalam asfali safilin, yang hitam, yang hina, yang diinjek-injek. Ilalazi, kecuali ilalazina amanu wa amilu solihat, kecuali mereka itu yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal itu perbuatan soleh, itu artinya sholat. Baik pada surat wal asri, kalimat itu ada. Di surat at-tin tadi, kalimat itu ada. Coba perhatikan. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ada kan?
Sesungguhnya insan itu, ruh itu berada dalam khusri, ya, dalam kerugian oleh yang 4 macam tadi, kecuali yang beriman dan berbuat sholat. Di surah Atin ada juga, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfali safilin ilalazi na'amanu wa amilus sholihat. Nah, kan sama kalimatnya. Kecuali bagi mereka yang beriman dan melakukan perbuatan soleh, itu sholat. Jadi kita dikatakan beriman bukan di dalam tubuh. Kita harus keluar dari tubuh. Dari insan naik makom kita menjadi ruh. Nah itu mi'raj namanya. Jadi kalau kita sudah berpangkat ruh, maka pengaruh tubuh sudah tidak ada lagi di kita. Pengaruh pikiran tubuh, perasaan tubuh, penglihatan tubuh, pendengaran tubuh tidak ada lagi kalau kita sudah berstatus ruh. Nah, seketika kita berstatus mukmin, waktu itu kita sudah berhadapan dengan Allah dan Rasulnya di dalam sholat. Seketika kita berstatus nur, waktu itulah kita ikram, tenggelam dalam lautan kasih sayangnya Allah. Kita sangat dekat dengan Allah dan Rasul. Bagaimana dekatnya? Jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara, seperti air kopi di dalam gelas. Pernah akan kita lihat kan? Dalam gelas ada air, ada kopi, ada gula. Jadi gelas itu menampung air, gula, kopi dalam satu kesatuan, tapi berbeda itu. Itulah momentum ikram. Kapan? Seketika kita menjadi nur. Makanya diajarkan oleh Allah dan Rasul cara keluar dari tubuh badan jasad. Itulah dia sholat, saudaraku. Sembahyang itu adalah cara kita untuk keluar, membebaskan diri kita dari penjara itu sendiri. Makanya wa aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kamu dirikan sholat di depan Tuhanmu. Kamu tegakkan hubungan di depan Tuhanmu. Supaya apa? Supaya kamu tercegah daripada keji dan mungkar. Sifat keji itu adalah sifat tubuh badan jasad yang dalamnya ada jiwa, yang dalamnya adanya 4 tadi. Apa itu keji? Yang menjijikkan. Itu menggunjing orang, sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Berzina sama dengan memakan ulat belatung. Mencuri uang orang sama dengan meminum keringat, darah, dan air mata orang. Itu menjijikkan, semua itu yang keji. Mungkar, ya mungkar itu jelas mengungkari, memungkari, memungkiri, menidakkan yang iya, mengiyakan yang tidak. Munafik. Jadi sholat itu mencegah itu supaya kita tidak tenggelam berada dalam tubuh badan jasad. Maka keluarlah kamu, ukhruju ani ajsamikum wal hukmi fata'tunani. Keluar kamu daripada batang tubuhmu dan hukumku serta suruh. Maka kamu akan bertemu dengan aku di dalam sholat. Caranya, nah itulah dia. Kenapa haji itu diwajibkan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Supaya kita bisa membuktikan. Ingat ya, haji itu adalah yang kita pergi ke Mekah, ke Madinah di bulan Zulhijjah itu adalah haji syariat loh. Haji syariat itu baru dasarnya itu. Supaya kita melihat, kalau dalam surat Ali Imran 96-97 kan jelas itu. Dikatakan inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibakah mubaraka wa dalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu amin. Ini kata Allah, kata Rasul, pilihan Nabi ada pada surah Ali Imran 96-97. Buktikan, benar enggak itu? Buktikan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali, kata Allah, aku yang membuatnya. Rumah itu diberkati. Ya. Petunjuk bagi alam semesta. Nah itu. Di dalamnya ada ayat. Di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang masuk ke dalamnya, maka aman sentau salah dia. Itu informasi pada Allah. Mari kita uji.
cari negeri Bakkah. Bisa cari negeri Bakkah? Tidak bisa. Negeri Bakkah itu di luar santero alam. Makanya dimudahkanlah agama ini. Bakkah dijadikan Mekah oleh Allah. Baitullah dijadikan Ka'bah sebagai tandanya oleh Allah. Maqam Ibrahim juga begitu. Di dalamnya ada ayat atau ruh. Itu. Jadi kita ke Mekah itu ingin membuktikan iya apa tidak ada Bakkah di situ yang jadi Mekah. Iya apa tidak di situ Baitullah itu dijadikan Ka'bah sebagai tandanya. Kemudian Maqam Ibrahim sebagai tanda Ka'bah. Iya apa tidak? Iya apa tidak dalamnya ada ayat ruh? Tentu iya, ada pada setiap orang rami membuktikan itu. Itu namanya hujah. Haji membuktikan. Ternyata setelah kita pergi ke sana benar adanya. Nah, setelah terlihat, setelah benar adanya, baru kita rasakan, kita ingat dengan kesadaran kita. Seketika kita mau sholat, saudaraku. Nah, ini ngaji di masjid sudah terdengar, tapi tidak apa-apa. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, itu ngaji sholat subuh itu. Nah, nanti seketika kita mau sholat, kita digiring oleh Allah. Ingatan kita, ya, perasaan kita, kesadaran kita digiring oleh Allah pergi ke Masjidil Haram. Nah, kita tidak akan bisa seperti itu kalau tidak membuktikan kebenaran Masjidil Haram itu ada apa tidak. Mekah itu ada apa tidak. Ka'bah itu ada apa tidak. Maqam Ibrahim ada apa tidak. Itu semuanya bermula pada Ali Imran ayat 96, saudaraku. Nah, itu. Makanya haji yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah itu adalah haji syariat. Haji hakikat itu sholat itu. Makanya dikatakan wa min hadisu kharajata fawali wajah qasatul Masjidil Haram. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dari mana saja kamu keluar, artinya kamu tuh bangsa mana saja, orang mana saja, Indonesia kah, Cina kah, Arab kah, India kah, Inggris kah, Amerika kah. Nah, dimanapun kamu berada, artinya apapun jabatanmu, hadapkanlah wajahmu. Bukan wajah ini wajah tubuh, wajah kamu, wajah roh itu. Itulah ingatan, itulah perasaan, itulah kesadaran, itulah wajah kita. Hadapkan. Kemana? Ke Masjidil Haram. Nah, mulai kita diajak oleh Allah ke Masjidil Haram. Sampai di situ, fatakhizu mim maqama Ibrahim shalah. Kamu ambil sebagian maqam Ibrahim. Disitulah kamu sholat, menghubungi rasa dirimu dengan Rasul-Rasul, dengan Allah. Sudah? Nah, hadapkan wajahmu itu kepada Ka'bah, tanda Baitullah. Makanya ada kalimat falyabudu rabb hadzal bait. Hadapkan. Kalau kita sudah melihat Ka'bah, hukumnya sama dengan melihat Baitullah hakikat, saudaraku. Kalau sudah melihat Baitullah hakikat, hukumnya sama dengan melihat Muhammad Rasul. Ingat, bukan Muhammad Nabi, Muhammad Rasul. Seketika kita melihat Muhammad Rasul, hukumnya sama dengan melihat Allah. Walaupun Allah bukan Muhammad, Muhammad bukan Allah. Itu tujuannya itu, mengembalikan diri kepada yang punya diri. Itu tujuannya adalah untuk mengasah diri kita agar mampu menguasai 4 yang ada dalam tubuh kita seketika kita selesai sholat. Karena kita adalah khalifah. Itu. Nah, di situ pula lah syafaat itu berlaku. Syafaat itu adalah pengobatan. Kita diobat di situ dengan cara dicabut penyakit hati. Dicabut penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit itu sifat yang buruk, sifat yang patah di saudaraku. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Dihimpun menjadi 10 sifat kan. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, pinah, tamak, loba, dan sombong. Itulah dicabut. Artinya dilembutkan, dilunakkan, ditundukkan oleh Allah dan Rasul. Di tempat itu, itulah syafaat. Itulah obat. Di kita tidak.
marilah kita bersolawat kepada Rasulullah. Dengan bersolawat, nanti mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat nanti. Konyol. Ya, solawat itu ucapannya Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapannya itu, ya Allah hubungkanlah aku kepada Muhammad. Kan baru doa. Bagaimana caranya? Ya sholat itu caranya. Bagaimana intinya? Seperti yang saya sampaikan tadi. Ingatan kita ke Masjidil Haram. Di situ ada makam Ibrahim, di situ ada Ka'bah. Di bawahnya ada air Zam-Zam. Makanya pada surah Al-A'raf ayat 43 dijelaskan. Wa nazza'na ma fi sudurihim min gilin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ aku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Pengertian aku cabut itu adalah aku lembutkan sifat buruk itu, aku tundukkan sifat buruk itu sehingga kamu enak memimpin mereka, sehingga kamu bisa mengarahkan mereka menjadi baik. Mereka siapa? Yang anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api tadi. Itu artinya syafaat, saudaraku. Ya kalau di akhirat nanti, ya tidak ada lagi waktu. Itu. Makanya agama ini perlu dipikirkan. Kalau kami tidak mau sholat kayak gitu Pak Abu Fikri, jadi sholat bagaimana Anda yang mau? Kami seperti dululah, sholat Allahu Akbar sampai salam kami ngalur ngidul. Bahaya. Berarti kita tidak jadi bertemu Allah dan Rasul di tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul yang ada pada kitab Quran. Berarti kita dibawa oleh 4 anasir tadi kepada kepentingannya. Kepentingan makan minumnya, pakaian tempat kendaraannya, jabatan serta persoalan dunianya. Itu kita dibawa ke sana oleh yang 4 tadi. Berarti tidak jadi kita keluar dari tubuh ini menuju Tuhan. Tidak jadi. Makanya Allah berkata berfirman pada surah Al-Alaq. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Ada tidak kamu melihat orang yang menghalangi hamba untuk bertemu dengan Tuhannya dalam sholat? Ada tidak kamu melihat? Jawabnya tidak ada. Terasa? Terasa. Nah, seketika yang kamu rasakan itu, itulah sumbernya dari 4 tadi. Makanya ingatanmu, perasaanmu, kesadaranmu harus kamu paksakan naik menuju Tuhan. Caranya itu tadi. Masjidil Haram, makam Ibrahim, Ka'bah. Angkat takbir sampai salam. Ucapkanlah kata-kata indah kepada Allah dan Rasul di situ. Maka menjelmalah kita di dalamnya. Itulah jalan selamat. Makanya pada surah Al-Anfal ayat 35 kan dijelaskan. Wa makana sholatum indal bait mutakawat tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Salat mereka yang di sisi Baitullah. Nah, yang di sisi itu artinya bukan di Baitullah, yang dia pergi ke mall, ke kebun, ke pasar, ke kantor. Itu sama dengan bersiul-siul saja. Suara bagus, ucapan bagus, bacaan bagus, makhraj bagus. Menangis semua orang waktu kita ngimam. Tapi kita pergi kemana-mana. Kita tidak ke Baitullah. Itulah kelalaian kita namanya itu. Makanya fazuku azaba. Kamu rasakan azab penyakit hatimu. Kamu disiksanya dalam tubuh itu. Kenapa? Karena kamu kafir. Kamu kafir, mengingkari. Udah diajak kamu tidak mau. Udah diajarkan kamu tidak mau. Kamu katakan pula orang ini sesat. Padahal dia mengajak kamu kepada kebaikan dan kebenaran. Itu. Kamu fobi pula terhadap agamanya dia. Rugi kamu. Siapapun kita. Dari manapun kita. Apapun merek agama kita. Sejatinya kita adalah umat yang satu. Umat yang satu. Satu menjadikannya Allah. Satu asalnya Muhammad. Satu namanya mukmin. Di rumah yang satu namanya Baitullah Hakikat. Kembalilah kita di situ. Sebelum kita dikembalikan. Itu mestinya. Ini tidak. Makanya kita dinyek oleh Allah. Dinyek oleh Rasulullah. Apa bunyinya? At-ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab afala ta'qilun. Adakah patut kamu ajak manusia tubuh dan jasadmu berdiri seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal.
Kamu suruh dia mengucapkan Allahu Akbar sampai salam, sementara kamu lupa dirimu. Kamu pergi ke mall, ke bank, kemana-mana, mulutmu membaca kitab, suaranya bagus, makhrajmu bagus, iramamu bagus, orang nangis semua. Tapi kamu tidak tahu dengan dirimu, tidak mengendalikan dirimu, tidak mengarahkan dirimu kepada Allah dan Rasul. Berakal tidak kamu itu? Berapa lengkap lagi saudaraku Allah dan Rasul mengajar kita, mendidik kita. Nah, itulah intinya. Seketika kita bertemu dengan Allah dan Rasul di tempat itu, Masjidil Haram, Maqam Ibrahim, Ka'bah. Ya, barang siapa melihat Ka'bah, hukumnya sama dengan melihat Baitullah hakikat. Barang siapa bertemu Baitullah hakikat, hukumnya sama bertemu dengan Muhammad. Ingat Muhammad Rasul. Barang siapa bertemu Muhammad Rasul, hukumnya sama bertemu dengan Allah. Itu sudah dimudahkan oleh Allah, saudaraku. Jadi kalau orang bertanya, adakah kamu melihat Allah di Mekah kemarin? Jawabnya ada. Strukturnya itu tadi, Ka'bah, Baitullah, Rasul Allah. Itu saja. Mudah-mudahan dengan itu kita diselamatkan, dimudahkan mengatur anasir angin, air, tanah, api, manusia atau jiwa yang ada di sini. Itu. Dan kita bisa mengendalikan asfal ini menjadi yang bermanfaat, khusrin ini menjadi bermanfaat. Itulah tugas kita sebagai khalifah, saudaraku. Nah, jangan takut lagi dengan Islam, jangan fobia lagi dengan Islam. Islam itu adalah selamat, damai, tentram, sejahtera, bahagia semuanya. Makanya orang Islam tidak boleh kasar suaranya, buruk kata-katanya, serta brutal perilakunya. Tidak begitu. Terserah apakah dia mau ceramah atau apa, pokoknya tetap begitu, tetap baik. Tidak pakai emosi-emosian, marah-marahan, mencaci maki, tidak ada. Itu saudara. Ya, demikian begitu saja. Kan hari Kamis kita tidak bersahur dulu. Ya, setidaknya minum air saja cukup. Nah, kita akan kembali bergabung bersama Allah Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat, saudaraku. Mohon maaf saya jika saya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.